buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman kelas 3B ya, 3B. Oke, mohon maaf tadi 3A, maaf. Tadi saya di WA pagi tadi ya, saya keliru, ternyata yang WA itu kelas 3A, saya kira kelas 3C seperti itu, mohon maaf. Di jadwal untuk kelas 3A itu tetap seperti biasa hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai untuk perkuliahan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa teman-teman semuanya. Silakan, saya minta salah satu untuk bisa memimpin doa. Saya minta siapa ya? Kemarin perempuan ya, sekarang kita ke laki-laki lagi kalau gitu. Saya minta tolong untuk Mas Alifuddin, Muhammad Alifuddin, mana suaranya Mas Muhammad Alifuddin? Cek halo, Mas Muhammad Alifuddin. Mana ini? Masih sarapan jangan-jangan ya? Oke, Mas Muhammad Alifuddin belum terhubung ya, sepertinya. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Oke, kita coba ke yang lain. Mas Gaza aja deh. Mas Gaza Ilham. Cek halo Mas Gaza Ilham. Halo Pak. Oke, Mas Gaza bisa minta tolong dipimpin untuk berdoa ya, untuk memulai perkuliahan hari ini ya. Iya Pak. Oke, silahkan Mas Baik. Gaza. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya membacakan bacaan Alhamdulillah. Membacakan Al-Fatihah maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih Mas Gaza. Tidak apa-apa ya, Mas Gaza kaget. Alhamdulillah, saya juga kaget. Iya Pak, maaf. Oke, nggak apa-apa, santai. Oke, santai Mas Gaza. Nanti berlatih untuk berpidato lagi biar nggak grogi ya. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa bertatap maya kembali ya. Setelah minggu kemarin kita bertatap maya. Kemudian minggu ini insya Allah kita bertatap maya kembali untuk melanjutkan proses perkuliahan kita, khususnya di mata kuliah Bahasa Indonesia seperti itu. Kalau tidak salah ini pertemuan kelima kita ya, seperti itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin teman-teman semuanya, untuk pertemuan hari ini atau minggu ini kita sudah mulai untuk masuk ke klinik PKM. Nah, khusus untuk hari ini insya Allah nanti kita sudah mulai untuk istilahnya apa ya, pengefikan ide, bukan pengefikan tapi pemaparan ide dari setiap kelompok nanti, yang kelompoknya terdiri dari 2 mahasiswa kemarin sudah kita bagi di awal semester seperti itu. Nah, nanti coba kita paparkan di sini, kemudian nanti kita coba untuk mungkin ada masukan dari teman-teman atau mungkin ada masukan dari saya seperti itu. Nanti saya minta untuk semuanya per kelompok nanti masukan itu bisa dicatat dan bisa dijadikan sebagai apa istilahnya, sebagai bahan untuk mengembangkan idenya seperti itu. Oke, gimana ini teman-teman kelas 3A sudah mendapatkan ide semua atau masih ada yang bingung? Gimana teman-teman? Masih bingung Pak, tapi kalau semisal dapat judul gitu kan, maksudnya sementara gitu, nah misal minggu depan atau kapan gitu kayak kepengin ngubah judul gitu loh, boleh nggak? Oke Mbak Disla, terkait dengan judul ya, jadi intinya judul hari ini memang belum sepenuhnya fix gitu ya, tapi masih bersifat sementara. Jadi nanti kalau ingin berganti itu masih diberikan waktu seperti itu. Jadi intinya nanti hari ini hanya sekedar untuk pemaparan judul dulu.
Nanti kalau teman-teman masih kurang mantep, insya Allah masih ada sekitar, saya beri waktu 1 sampai 2 minggu ke depan untuk bisa memantapkan kira-kira mau menggunakan judul itu atau mau berubah seperti itu. Nah, nanti karena apa? Karena nanti kita bertahap terus. Setelah ini nanti kita menyusun untuk pendahuluan, kemudian setelah pendahuluan nanti ke tahapan selanjutnya. Kalau misalnya kalau yang PKM riset nanti ke teori seperti itu, kalau ke PKMK mungkin ke tahapan kegiatan dan seterusnya seperti itu. Jadi masih ada Mbak Disla, tapi kalau bisa segera untuk dimantapkan ya, nanti judulnya mengenai apa gitu ya. Oke, Pak. Oke, sama-sama. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, ini sudah berapa yang sudah punya. Oke, kalau kelas ini soalnya setiap kelas banyak sekali ya, bisa sampai 60. Luar biasa memang ini, karena hanya dibagi menjadi 3 kelas gitu. Oke. PJ untuk kelas ini siapa ya teman-teman? Saya lupa ini. Saya Pak, tapi kadang dibantu teman-teman yang lain. Oke, Mas Faisal sama teman-teman yang lain ya. Oke, nanti Mas Faisal saya minta tolong lagi. Nanti untuk bisa di data atau gini saja. Nanti saya berikan kolom di Google Classroom. Kalau nanti yang nyatet Mas Faisal saja nanti kasihan nanti. Mas Faisal juga harus mengerjakan sesuai kelompoknya ya. Nanti di Google Classroom itu saya berikan kolom setelah ini ya, nanti paparan, kemudian setelah memaparkan, silahkan nanti bisa beralih ke Google Classroom seperti itu, untuk bisa mengisikan terkait dengan judulnya apa, kemudian alasannya memilih judul itu apa, nah, seperti itu. Oke, gimana bisa kita mulai teman-teman semuanya? Halo, bisa kita mulai? Oke, sebentar saya bukakan data dulu ya. Mas Faisal kemarin sudah mengirim daftar kelompok ke saya ya? Kemarin sebenarnya sudah Pak. Sepertinya sudah ya? Lupa. Oke, coba dibuka chat dengan saya. Sudah dikirimkan belum kemarin ya? Kalau enggak nanti sekalian saya start di sini nggak apa-apa. Oh, kemarin sepertinya langsung di grup Pak. Oh, langsung di grup berarti ya. Oke, saya buka dulu berarti. Oke, bentar. Tapi Mas Faisal masih menyimpan filenya ya? Di grup masih ada listnya Pak dari teman-teman. Kemarin berarti di chat bukan di itu ya? Bukan di Microsoft Word gitu ya? Bukan Pak. Apa perlu dibuatkan untuk Microsoft Word-nya? Kalau bisa di Microsoft Word saja. Nanti kalau di grup itu agak susah saya untuk mendeteksinya gitu Mas Faisal. Baik, Pak. Tapi nanti Nanti di copy saya paste saja. setelah ini saya kirim ya Pak. Oke, di copy paste saja di Microsoft Word, kemudian filenya dikirim ke saya gitu saja. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih Mas Faisal. Ini saya berikan kesempatan, jadi ini nanti lebih banyak teman-teman yang memaparkan seperti itu. Dan mungkin kalau ke depan atau pertemuan selanjutnya, karena kan nanti semakin intensif, karena ini kan kalau hari ini hanya sebatas judul dan alasan pemilihan judul. Kemudian untuk ke depan karena nanti berkaitan dengan pendahuluan dan lain sebagainya, itu nanti kemungkinan perkuliahan akan kita bagi atau kita pecah antara NIM ganjil dan NIM genap. Tapi untuk hari ini kita masih jadi satu karena nanti paparan mengenai judul seperti itu. Hanya sebatas ide dulu. Ide dulu ya, bukan ke judul. Nanti kalau ke judul sudah itu, sudah spesifik lagi. Oke, saya berikan kesempatan teman-teman, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan ide dan alasan pemilihan idenya, sembari saya catat di Microsoft Word untuk mungkin kalau sudah sampai judul atau sekedar idenya. Siapa? Saya beri kesempatan, yuk. Tidak apa-apa. Oke. Bisa dipaparkan berdua. Yuk, siapa yang ingin memaparkan dulu, menyampaikan idenya?
Tidak ada. Oke, kalau gitu saya tunjuk dulu ya. Kalau tidak ada ya, nanti bisa apa namanya, estafet kalau sudah saya tunjuk. Oke, bentar siapa ya? Mbak Nisa dulu saja deh. Halo, cek Mbak Nisa Salsabila. Bisa terhubung Mbak Nisa Salsabila? Sudah, Pak. Oke, Mbak Nisa kelompoknya dengan siapa Mbak Nisa? Dengan Lutfia Zulfa. Mana Mbak Lutfia? Cek Mbak Nisa dan Mbak Lutfia. Mbak Lutfia? Ya, Pak. Oke, satu kelompok dengan Mbak Nisa ya. Nah ini Iya. Mbak Nisa sama Mbak Lutfia gimana? Sudah ada judul atau ide yang ingin diangkat belum ini kira-kira? Tadi baru diskusi, ambil kayaknya, bentar Pak, Oke, dibuka dulu disampaikan ya Bapak. Ambil juga pemanfaatan daun sirih dan jeruk nipis sebagai hand sanitizer alami. Tapi nggak tahu benar apa enggak. Oke, jadi pemanfaatan itu ya jeruk nipis dan apa daun Daun sirih sirih. tadi ya sebagai hand sanitizer alami. Oke, itu bisa sih, bisa. Maksudnya kebaruannya ada karena kebutuhan hand sanitizer cukup itu ya, cukup banyak khususnya di era COVID ini ya. Alasannya mengapa Mbak Nisa sama Mbak Lutfia mengambil judul itu? Gimana ya Pak? Dari spontan aja ya Pak. Oke, spontan ya. Tadi pagi baru bahas ya. Oke, intinya mungkin catatan dari judul itu terkait ini saja, apa namanya? Kira-kira nanti untuk pemanfaatan bahan-bahan itu sudah banyak dimanfaatkan atau belum gitu ya? Kalau memang belum banyak dimanfaatkan atau belum banyak itu nanti berarti masuknya apa? PKMK atau PKMP tadi kan. Oh, PKMT ya berarti ya? P. P, penelitian berarti ya? Iya. PKMR berarti. Sekarang kan berubah namanya jadi PKMR itu. Oh, iya ya Pak. Oke. Nanti kalau PKMR berarti sampai meneliti mengenai kandungannya gitu ya? Insya Allah Pak. Oke. Jadi nanti mungkin pengujiannya sampai ke lab nanti. Labnya UMS ada nggak ya? Nanti kita lihat. Sebenarnya biologi aja. Intinya gini, untuk tahap awal silahkan dari judulnya Mbak Lutfia dan Mbak Nisa, karena kaitannya dengan penggunaan bahan untuk dijadikan hand sanitizer ya. Coba nanti ditelusuri lagi apakah bahan itu sudah banyak digunakan atau belum. Nah, karena nanti kaitannya dengan kebaruan. Kalau sudah terlalu banyak digunakan, maka itu nanti tidak menjadi hal yang baru lagi seperti itu. Nanti kalau memang belum banyak digunakan itu bisa diangkat. Atau gini, kalau sudah banyak digunakan, nanti bisa tetap digunakan idenya. Tapi gini, kira-kira secara resmi apakah bahan itu ketika digunakan sudah dikomersialkan belum, seperti itu. Maksudnya dikomersialkan itu sudah dijual secara luas belum. Nah, nanti kalau memang belum dijual secara luas, berarti itu bisa diangkat atau dirubah menjadi PKMK seperti itu, kewirausahaan seperti itu. Mbak Lutfia sama Mbak Nisa. Itu ya. Jadi nanti silakan ditelusuri dulu. Kira-kira ide itu sudah banyak diterapkan oleh orang lain belum, gitu. Ya, khususnya untuk Mbak Lutfia dan Mbak Zulfa nanti. Mbak Lutfia dan Mbak Nisa. Itu mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan masukan untuk judulnya Mbak Nisa dan Mbak Lutfia. Gimana teman-teman yang lain? Oke, saya catat dulu ya. Mbak Lutfia sama Mbak Zulfa. Oke. Tidak ada masukan? Belum ada masukan untuk Mbak Lutfia dan Mbak Zulfa? Oke, belum ada yang mungkin Nggak ada karena Pak.
Nggak ada, langsung nggak ada gitu ya. Masih pengen juga, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Sementara Mbak Lutfia dan Mbak Sufa tadi silahkan untuk bisa ditelusuri nanti gitu ya. Oke, kita berlanjut ke, kalau tadi perempuan kita ke laki-laki ganti deh. Mas Ubaidillah Raihan, mana suaranya Mas Ubaidillah? Halo Mas Ubaidillah, apakah bisa terhubung? Oke, belum bisa terhubung ya. Cek halo, bisa sudah. Halo. Ya, Mas Raihan. Mas Raihan gimana? Kelompoknya dengan siapa, Halo, Mas Pak. Raihan? Halo. Oke, Mas Raihan, halo. Kelompokmu dengan siapa, Mas Raihan? Saya, Pak. Ahmad Adib. Oh, dengan Mas Adib. Oke, gimana Mas Adib dan Mas Raihan? Idenya mengenai apa ini? Untuk judul, Pak, pengaruh penggunaan platform video conference seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain dalam pembelajaran daring. Oke, berarti meneliti pengaruhnya ya, pengaruh dari penggunaan video conference untuk pembelajaran atau perkuliahan. Nanti kamu seperti anak pendidikan nanti. Ya, perkuliahan, Pak. Perkuliahan ya, karena kalau pembelajaran nanti kamu ke sekolah loh. Dalam pembelajaran daring. Oke. Bisa sebenarnya bagus judulnya seperti itu. Tapi mungkin sedikit catatan untuk Mas Ahmad Adib dan Mas Ubaidillah. Nanti coba dilihat apakah atau kebaruan dari itu, nanti berarti maksudnya PKM riset ya, Mas Adib dan Mas Ubaidillah. Iya, Pak. Oke, silakan dilihat kebaruannya. Kebaruan dalam artian apa? Itu kan sudah berlangsung cukup lama ya untuk perkuliahan daring ini ya. Tentunya sepertinya kalau prediksi saya mungkin kalau salah nanti bisa dilanjutkan atau nanti silahkan untuk sedikit untuk dijadikan catatan Mas Adib dan Mas Raihan. Prediksi saya karena perkuliahan daring ini kan sudah dilaksanakan cukup lama ya, hampir 2 tahun atau malah sudah 2 tahun. Nah, prediksi saya sudah banyak yang meneliti mengenai itu. Jadi nanti tingkat kebaharuannya itu mengenai apa, seperti itu. Kalau belum ada kebaharuan kan berarti kalau PKM itu kan program kreativitas ya. Jadi sesuatu hal yang harus mengandung kreativitas, dan salah satu prinsip kreativitas itu kan dia mengandung kebaharuan di situ. Nah, kira-kira riset yang akan dilakukan itu sudah mengandung kebaharuan belum, seperti itu. Nah, mungkin kalau nanti belum, maksudnya belum karena sudah banyak yang meneliti mengenai ini atau meriset mengenai ini, khususnya perkuliahan daring, mungkin Mas Raihan ini atau Mas Adib ini bisa membuat, karena ini anak-anak teknik ya, anak-anak teknik biasanya kreatif di hal teknologi, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan anak-anak komunikasi, karena kampusnya dekat gitu ya, satu gedung gitu ya. Mungkin bisa membuat platform apa? Platform khusus yang dia menjadi inovasi perkuliahan, khususnya di perkuliahan teknik arsitektur. Kan kesulitannya kalau di teknik arsitektur itu ketika tata maya seperti ini apa kesulitannya? Maksudnya sinyal. Selain sinyal. Misalnya kita menggunakan Google Meet seperti ini atau menggunakan Zoom. Kira-kira ada hal-hal yang tidak tersampaikan di situ nggak? Khususnya di teknik arsitektur. Mungkin pada prakteknya sih, Pak. Oke. Itu sangat kurang sih, menurut saya seperti itu. Oke. Kalau contoh praktek yang kurang itu seperti apa, Mas? Misalnya mata kuliah apa, kemudian prakteknya apa yang kurang gitu? Kalau saya sendiri kayak di gambar teknik seperti itu sih, Pak. Oke. Terus offline seperti itu kurang. Karena harus dicontohkan ya bagaimana praktik cara menggambar itu, seperti itu gitu ya. Iya, Pak. Nah,
itu kan ada masalah di situ. Ada masalah di perkuliahan daring, khususnya di teman-teman teknik arsitektur. Nah, di situ silahkan diangkat coba gimana toh caranya memberikan solusi untuk masalah itu, khususnya Mas Adib dan Mas Ubaidillah Raihan ini. Dari masalah yang teman-teman alami, khususnya di perkuliahan tadi gambar teknik atau apa tadi. Nah, coba cari solusi, mungkin menggunakan platform Google Meet, tapi ditambah fitur apa, atau malah mengubah atau membuat platform baru yang itu bisa mempermudah perkuliahan gambar teknik tadi, misalnya seperti itu. Nah, coba nanti dipikirkan lebih lanjut itu. Saya kira Mas Raihan dan Mas Adib ini tetap bisa itu. Nanti dikembangkan. Kira-kira mungkin bentuknya aplikasi atau penambahan di Google Meet atau penggunaan fitur di Google Meet yang itu bisa mempermudah perkuliahan gambar teknik tadi. Seperti itu. Intinya teman-teman punya masalah yang harus diangkat atau masalah yang harus diselesaikan, khususnya yang dialami tadi Mas Raihan terkait dengan kesulitan dalam perkuliahan gambar teknik tadi. Nah, di situ coba kira-kira solusi yang bisa ditawarkan apa? Maka dengan pembuatan aplikasi baru yang itu bisa memberikan contoh-contoh gambar teknik atau dengan platform yang lain seperti itu. Nah, nanti coba dipikirkan lebih lanjut untuk Mas Raihan dan Mas Adib gitu. Oke, itu ya Mas Raihan dan Mas Adib ya. Nanti coba dikembangkan itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan masukan untuk judulnya Mas Raihan dan Mas Adib. Oke, belum ada ya. Nanti bisa personal atau bisa melalui aplikasi nanti untuk masukannya. Oke, kita lanjutkan dulu ya yang lain. Mas Raihan dan Mas Adib, saya centang dulu. Selanjutnya coba sembari menyampaikan. Bentar, ini ada siapa aja? Mbak siapa ini? Aufa Fasih itu laki-laki atau perempuan ini? Aufa Fasih Azaki, sepertinya laki-laki Pak. Oh, laki-laki. Ada Aufanya namamu di depan. Kalau Azakinya itu laki-laki, kalau Aufanya. Oke, Mas Zaki aja deh, Mas Zaki aja dan kelihatan laki-laki. Mas Zaki kelompoknya siapa? Dengan siapa Mas Zaki? Sama Hafiz. Oke, Mas Hafiz ya. Mas Hafiz mana suaranya? Halo Pak, iya Pak, sama saya. Oke. Loh, Pak, sama-sama Zakinya di belakang ya, ada Zakinya. Jangan-jangan kalian kembar ini? Enggak ya? Mas Zaki dan Mas Hafiz gimana? Sudah menemukan ide atau belum kira-kira? Untuk saat ini masih mencari judul yang pas dulu Pak. Oke, mencari judul yang pas ya. Berarti belum ada ini? Atau sudah punya ide? Ya. Atau sudah punya ide yang mungkin belum jadi judul, tapi sudah ada ide gambaran gitu? Masih belum terpikirkan Pak. Oke, gini saja teman-teman semuanya. Ini sepertinya teman-teman arsitek masih pada bingung semua ini ya, sepertinya ya, terkait dengan untuk pencetusan judul gitu ya. Coba semuanya boleh bersuara ini. Teman-teman masih bingung terkait dengan pencetusan judul atau bagaimana ini? Tes. Ya, Mas Oki, bagaimana? Untuk kelompok saya sendiri sebenarnya ya masih mengalami keterhambatan terhadap judul sih Pak. Kelompok kami sebenarnya masih melakukan beberapa riset, nanti tuh
ingin memilih tema yang mana, karena kelompok kami masih menganalisa itu nanti itu bagusnya itu permasalahan apa gitu yang kedepannya itu mungkin bisa kami lakukan riset terhadap itu gitu. Oke. Kalau kelompok lain bagaimana? Sama dengan yang dialami atau yang dilakukan oleh Mas Abdan ini? Sama Pak. Oke, gini saja. Untuk teknis perkuliahan minggu ini, berarti kita rubah kalau gitu ya. Mungkin gitu, memang untuk bisa mencetuskan judul itu membutuhkan waktu. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman silahkan cari satu masalah atau cari permasalahan. Silahkan cari permasalahan yang sekiranya itu dekat dengan teman-teman. Jadi judul itu tidak harus dengan itu ya, tidak harus muluk-muluk memecahkan masalah yang besar. Nah, satu nasional enggak. Coba cari yang ada di sekitar teman-teman saja. Misal tadi yang dialami oleh Mas Raihan tadi, kesulitan dalam perkuliahan gambar teknik atau apa istilahnya tadi. Nah, silakan itu coba dicari solusinya. Solusi yang pas itu bagaimana toh? Selain menggunakan kebiasaan perkuliahan yang dilakukan oleh teman-teman sehari-hari atau yang dianjurkan oleh kampus seperti itu. Mungkin ada terobosan lain yang itu bisa menjadi solusi dari permasalahan itu. Nah, karena mungkin belum mantap, dalam artian belum mantap itu judul-judul yang teman-teman ingin sampaikan itu belum mantap. Untuk teknik perkuliahan minggu ini kita rubah ya. Dari yang sebelumnya saya ingin tatap maya dan ingin mendengarkan judul-judul dan ide-ide teman-teman sebenarnya. Nanti kita rubah untuk paparan idenya, silahkan bisa dirubah atau dipaparkan di Google Classroom seperti itu. Jadi nanti saya akan buat satu kolom, di mana kolom itu nanti bisa teman-teman isi dengan pertama judul, kemudian di bawahnya alasan untuk pemilihan judul itu apa, alasannya apa seperti itu. Mungkin diangkat dari permasalahan mengenai apa, kemudian solusi yang ingin ditawarkan apa seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk itu ya, untuk jenis PKM-nya. Nanti masuk PKM apa seperti itu. Nanti akan saya lihat satu persatu per kelompok. Nanti terkait dengan masukannya akan saya tulis di kolom komentarnya seperti itu. Baru nanti untuk pertemuan selanjutnya saya kira bisa masuk untuk pemaparan presentasi setiap kelompok seperti itu. Karena kalau saya minta atau saya paksakan untuk presentasi hari ini, sepertinya banyak yang belum siap seperti itu. Gimana kalau dirubah seperti itu, apakah disetujui teman-teman semuanya? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Oke, berarti disiapkan ya. Nanti saya buatkan kolom. Silahkan selama 1 minggu ke depan untuk bisa diisi kolomnya seperti itu. Kemudian untuk minggu depan kita bisa mulai untuk presentasi pemantapan idenya seperti itu. Memang dalam penyusunan PKM itu biasanya yang paling sulit atau yang paling rumit itu perumusan ide. Nanti kalau idenya sudah dapat, insya Allah teman-teman akan sangat mudah untuk bisa melengkapi di bagian pendahuluan dan seterusnya. Oke, berhubung dengan persetujuan teman-teman tadi, untuk teknis perkuliahan minggu ini kita rubah ke Google Classroom kalau gitu ya, semuanya. Apakah? Yep. Oke, berarti disetujui ya. Nanti silakan ide dan alasannya teman-teman tuliskan dulu di Google Classroom seperti itu. Sembari nanti akan saya pantau satu persatu untuk bisa saya pertimbangkan apakah judul itu nanti bagus atau mungkin bisa dilanjutkan dengan beberapa catatan seperti itu. Atau mungkin kalau dipaparkan secara langsung teman-teman masih malu-malu gitu. Oke, itu dulu mungkin untuk tata maya, karena kita alihkan ke Google Classroom. Silahkan waktunya teman-teman bisa digunakan untuk menyusun atau mendiskusikan kembali ke kelompoknya masing-masing, mendiskusikan judul, kemudian silahkan judul itu untuk bisa dituliskan di Google Classroom seperti itu. Itu dulu untuk hari ini. Presensinya saya kirimkan di sini ya. Karena memang kesulitan kita ketika ketika daring, kita tidak bisa
bertemu secara langsung dan tidak bisa apa istilahnya urun rembuk untuk judulnya seperti itu. Itu terkendalanya di situ. Tapi tidak apa-apa, kita optimalkan seperti itu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Dwi Agung terkait dengan judul, apakah hanya satu atau boleh lebih dari satu? Oke, terkait dengan judul, silahkan ajukan sebanyak-banyaknya. Nah, nanti silahkan diurutkan ya. Judul yang teman-teman paling mantap itu nomor 1, yang paling mantap nomor yang kedua 2, 3 dan seterusnya. Mulai judul yang paling mantap sampai judul yang paling mungkin agak ragu gitu. Jadi boleh mengajukan lebih dari 1 seperti itu. Itu ya Mas Agung ya. Oh, izin bertanya Pak. Boleh silakan Mas Faisal. Kalau misalkan yang diajukan itu cuma 1 judul gitu bagaimana Pak? Karena udah agak yakin gitu. Oke, kalau hanya 1 judul tidak apa-apa kalau sudah mantap gitu. Oh, baik. Kalau punya opsi judul lain boleh dicantumkan di situ. Tapi nanti yang digarap ya 1 saja, nanti agar teman-teman bisa fokus gitu. Oke, untuk link presensinya sudah saya kirimkan teman-teman. Nanti selain link presensi tersebut, nanti juga akan saya komparasikan dengan judul atau tulisan ide yang teman-teman tuliskan di Google Classroom seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan, boleh. Izin bertanya Pak. Boleh. Itu kan kalau PKM biasanya ada dosen pembimbingnya itu. Nah, untuk tugas ini tuh dosen pembimbingnya itu Bapak sendiri atau kita cari? Oke, gini terkait dengan dosen pembimbing, nantinya dosen pembimbing akan dibagi atau didistribusikan ketika sudah waktunya pengunggahan ke sistem seperti itu. Ini kan intinya kita menyusun dulu, kita buat untuk PKM sesuai dengan panduan. Nah, nanti terkait dosen pembimbing itu akan didistribusikan oleh prodi. Nah, nanti teman-teman tidak usah mencari dulu ini ya. Untuk saat ini tidak usah mencari dulu, yang penting proposalnya jadi. Insya Allah mengenai dosen pembimbing nanti dari prodi yang akan mengurusi seperti itu, Mbak Disla. Oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi itu ya terkait dengan dosen pembimbing, nanti itu biarkan prodi yang mendistribusikan seperti itu. Oh, izin bertanya Pak. Boleh Mas Faisal. Sebenarnya saya belum paham untuk pembagian, misalkan udah punya judul, lalu untuk mengklasifikasikan ke PKM apa itu masih belum paham Pak, karena kayak misalkan saya punya judul ini judul ini bisa mengarah ke 2 PKM itu Pak, bagaimana? Oke, misalnya judulnya Mas Faisal apa judul Mas Faisal? Coba disampaikan sekalian ya Pak. Sebentar Pak. Idenya itu mau menciptakan penghijauan di lahan sempit gitu Pak, dengan memanfaatkan limbah organik itu sebagai media tanam. Oke, berarti semacam pemanfaatan limbah organik sebagai media tanam apa gitu, tanaman apa gitu ya? Iya Pak, di lahan sempit Pak. Di lahan sempit. Oke, berarti itu solusi untuk lahan sempit ya. Itu bisa masuk, kalau prediksi Mas Faisal sendiri itu bisa masuk PKM apa? Tadi sempat diskusi itu antara PKM AI atau yang PKM yang riset Pak. Oke, kalau riset itu kan dia penelitian ya. Jadi nanti mungkin lebih ke riset bisa itu. Jadi dari ide Mas Faisal itu ketika nanti masuk ke PKM riset itu nanti berarti pertama bisa meneliti mengenai kandungan dari bahan-bahan yang digunakan untuk media tanam itu. Tapi sepertinya untuk kebaruan kalau kandungannya seperti itu, kalau kita meneliti kandungannya sepertinya kurang ya untuk kebaruannya ya. Tapi mungkin itu bisa diarahkan ke efektivitasnya. Jadi efektivitas penggunaan bahan-bahan itu sebagai media tanam di lahan sempit. Nah, mungkin itu berangkat dari lahan perkotaan yang sempit, tidak ada media tanam. Nah, mungkin kita bisa mengefektifkan cara tanamnya Mas Faisal dan kelompoknya itu sebagai solusi dari lahan sempit tadi, seperti itu. Itu bisa untuk riset.
Kalau AI sebenarnya itu berangkat dari riset juga ya. Bisa itu Mas Faisal. Nanti coba ditulis dulu, nanti dipertimbangkan sembari mantapnya di PKM apa Mas Faisal. Itu riset bisa, kemudian dia masuk ke sebenarnya teknologi itu juga bisa. Teknologi ramah lingkungan itu bisa nanti. Nanti tinggal mengarahnya, actionnya nanti seperti apa gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Boleh sekali. Izin bertanya Pak, Silahkan. untuk PKM ini nantinya hanya sebatas proposal atau sampai produknya, sampai ada outputnya begitu Pak? Misalnya kita mengambil PKM selain AI dan GT, apakah harus jadi sampai produknya atau hanya proposalnya saja seperti itu Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Ini sama yang ditanyakan oleh kelompok lain. Jadi untuk PKM ini, luaran dari mata kuliah ini hanya sampai pada proposalnya saja. Minimal ya, minimal sampai proposalnya saja. Tapi nanti kalau teman-teman pengen lanjut atau menyelesaikan, misalnya PKMR, riset, ingin menyelesaikan risetnya, kemudian sampai ke tahap penyusunan artikel, itu tidak apa-apa. Tapi waktunya sepertinya tidak cukup untuk sampai di sana. Cuman yang saya inginkan teman-teman semuanya minimal atau untuk tujuan akhir dari perkuliahan ini atau tugas akhirnya untuk penyusunan PKM-nya itu cukup sampai proposal saja. Nah, nanti tahapnya bagaimana? Ketika nanti luaran dari mata kuliah ini sampai proposal, nanti proposal itu akan didistribusikan prodi atau akan dikoordinasi prodi untuk bisa diikutkan di kompetisi kampus atau sampai nanti yang PKM Dikti seperti itu. Jadi nanti untuk tahap akhirnya di mata kuliah ini hanya sampai ke proposalnya saja, gitu Mbak. Siapa tadi? Disla. Mbak Disa atau Ardina tadi? Ardintia tadi. Maaf Pak, Aul sepertinya. Siapa? Saya Pak, terima kasih Pak. Oke, Aulia. Jadi nanti hanya sampai proposal saja Mbak untuk mata kuliah ini. Tapi nanti saya minta untuk walaupun hanya sampai proposal, tapi di sini juga diberikan apa ya istilahnya ya. Benar-benar berangkatnya dari hal yang nyata dan tujuan teman-teman mindsetnya ketika membuat proposal di mata kuliah ini memang benar-benar proposal yang nanti akan diajukan ke PKM, tidak hanya terbatas pada untuk menyelesaikan mata kuliah ini saja seperti itu. Jadi tujuan pembuatan proposal memang benar-benar untuk diajukan ke Dikti ya, tidak hanya untuk menyelesaikan atau untuk memenuhi tugas di mata kuliah ini saja seperti itu. Gitu ya Mbak Aulia dan yang lainnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, silahkan sebelum kita beralih ke Google Classroom, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ini sebab saya susun untuk Google Classroom-nya seperti itu. Bagi yang belum presensi bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, teman-teman silahkan untuk bisa dirumuskan kembali, dimantapkan untuk judul dan alasan pemilihan judulnya. Kemudian di kolom Google Classroom, itu sudah saya posting untuk bisa teman-teman menuliskan ide judul ataupun
alasan pemilihannya, silakan nanti bisa teman-teman tuliskan di situ. Nanti yang menuliskan salah satu saja ya. Jadi misalkan Mas Adib tadi satu kelompok dengan Mas Raihan, nanti bisa salah satu mengisikan di sana. Tapi nama kelompoknya ditulis Mas Adib dan Mas Raihan NIM-nya berapa seperti itu. Kemudian di bawah baru judul, kemudian dan alasannya mengapa memilih judul itu seperti itu. Jadi salah satu saja yang mengumpulkan. Oke, itu dulu untuk tatap maya kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi teman-teman, bisa untuk dilanjutkan berdiskusi dengan teman satu kelompok. Saya akhiri untuk tatap maya hari ini, tapi aktivitasnya tetap berlanjut dengan kelompoknya masing-masing. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Saya tutup ya.